lagu fenomenal banget ya. Banget. Ya kan? Itu Iya. salah satu hit terbesar Mbak Inul nggak? Silakan duduk Iya. lagi dong Mbak. Ini 5 tahun berturut-turut tuh Ya. dia punya penonton yang cukup tinggi. Luar biasa ya. Luar biasa. Setiap kali nyanyi lagu itu pasti banyak penontonnya. Sampai hari ini pun juga orang mintanya kalau saya show masa lalu gitu. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ngomongin soal masa lalu ya, ada nggak sih kita sebagai manusia ada nggak sih ada masa lalu yang pengen banget kita ubah gitu? Apa ya? Aku sih orangnya bersyukur ya, karena sampai sejauh ini tidak semua orang bisa seperti aku, Mas Boy. Tidak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan. Gitu. Cuman kalau boleh waktu diputar kembali, aku tidak ingin pergi ke Batam. Kenapa itu ceritanya? Dulu waktu aku menyanyi di kafe, diundang nyanyi sama tamu gitu, mau nggak nyanyi ke Batam gitu. Itu yang tidak bisa aku lupakan, dan yang kedua adalah peristiwa sama Pak Haji Rhoma Irama. Udah dua itu yang kalau bisa waktu itu diputar kembali, aku tidak mau itu ada dalam kehidupan aku. Kalau yang di Batam boleh diceritain nggak? Terakhir kalinya dalam kehidupan Mbak Inul. Iya. Boleh nggak diceritain? Iya. Apa itu di Batam? Aku dijanjiin nyanyi 10 kali dengan honor 1 kali nyanyi 100.000. Waktu itu udah gede tuh? Itu udah gede karena aku nyanyinya kan dikasih honor cuma 12.000 setiap nyanyi. Aku sempat nyanyi tapi sekali aja, dan itu nyanyinya kayak di tempat pelacuran gitu. Dan itu jauh dari tempat aku tinggalin, yang aku tinggalin di situ itu aku masih dibawa naik speedboat, masih masuk ke rawa-rawa. Jauh nih. Iya, dan aku juga nggak boleh lihat gitu. Maksudnya nggak boleh lihat, ditutup? Karena kan kita ada jangan lihat katanya gitu. Tapi ternyata pada saat aku ngintip itu ternyata aku naik speedboat itu masuk rawa-rawa di situ, dan di situ ada satu kayak pulau kecil gitu gimana. Di situ adalah tempat ya kayak gitulah gitu. Tempat itu ya. Dan aku nyanyinya tidak wajar banget karena nyanyinya waktu itu pakai celana pendek segini ya, yang saya hibur adalah perempuan yang ya udahlah ya gitu. Terus laki-lakinya juga gitulah ya gitu. Itu Mbak Inul udah terkenal? Enggak. Belum? Belum. Masih baru mau jadi penyanyi? Ya. Wow, luar biasa ya. Nah itu aku nggak dipulangin. Terus gimana cara pulang? Katanya nggak bisa pulang kan? Nggak bisa pulang. Kenapa nggak bisa pulang? Kan mau dibawa kemana, mungkin mau ke jadi TKI atau TKW gelap atau gimana saya nggak tahu. Cuman teman-teman karena udah lama hampir mau 2 bulan itu ada yang mungkin putus asa, akhirnya pada misah gitu, akhirnya berpencar gitu. Nggak tahu teman-temanku yang lain kemana, cuman teman-temanku perempuan itu memaksa pulang walaupun nggak dikasih tiket. Jadi aku 4 malam 5 hari di kapal, dititipin aja, akhirnya aku di dek, nggak bisa makan karena kan nggak dapat uang, nggak punya apa-apa. Akhirnya aku ngamen di situ, ngamen untuk bisa mendapatkan mie instan, terus minum juga, ya hasil dari ngamen itu. Nah, luar biasa sekarang Gitu. Dan sekarang udah jadi seorang Mbak Inul Daratista yang hebat banget. Dulu kan awal-awal karir atau di momen-momen apa ya, goyang ngebor kalau nggak salah ya Mbak Inul ya. Iya. Sering banget kalau nggak salah suka dibully nih sama senior-senior di dunia entertainment. Jujur pas aku ngedenger cerita itu aku nggak kebayang karena aku masuk ke dunia entertainment ya dibully sama orang luar. Tapi orang-orang yang di atasnya aku selalu ngerangkul, ngerti nggak? Iya. Baik gitu, dan aku mungkin dapat perjalanan karir yang amin banget, terima kasih dapat senior-senior yang baik dan ngerangkul. Jadi nggak membuat aku merasa bahwa diriku tuh ditolak. Tapi Mbak Inul ceritanya beda. Mbak Inul kalau nggak salah kan kayak dibully abis-abisan sama seniornya. Gimana cara ngadepin begitu? Dan kenapa mereka ngebully Mbak Inul? Menurut Mbak Inul deh. Orang-orang kan punya cerita dan setiap cerita punya 2 sisi. Kalau menurut Mbak Inul kenapa mereka bisa ngebully Mbak? Kalau saya boleh ngomong jujur sekarang, kalau dulu nggak berani ngomong. Kalau sekarang kita ngomong dewasa aja ya. Yang pertama adalah persaingan dangdut itu memang tidak sesehat
persaingan di dunia pop ya. Oke. Itu jujur saya akui, karena memang sebelum saya ngetop, di kampung pun juga untuk urusan menyanyi dangdut itu persaingannya juga Ketat. bukan ketat lagi gitu. Ya kejem lah, ganas lah, gahar gitu. Gitu. Ya persaingannya berat. Terus mungkin kebiasaan melihat penyanyi yang tidak ada geraknya, terus melihat seorang penyanyi yang dengan atraktif itu menjadi sesuatu yang wow gitu di dalam di dunia entertain khususnya dangdut gitu. Ada sih penyanyi pop seperti Agnes Monica atau artis-artis yang memang dengan style sendiri, dengan energi gitu. Tapi di dangdut waktu itu memang tidak ada yang kayak begitu gitu. Yang mereka lihat adalah penyanyi dangdut yang gaun panjang, tapi goyangannya juga ada yang seronok dan lain sebagainya. Itu memang banyak dan teman-teman aku juga dulu begitu semua gitu. Ya. Tapi aku mungkin berbeda dengan yang lain. Ini kali mungkin Mbak Ino saat itu, apakah mungkin Mbak Ino dianggap sebagai ancaman kali? Salah satunya ya. Sampai kalau nggak salah kata-katanya lumayan kasar ya, bikin sakit hati ya. Ada yang bilang, maaf ya Mbak Ino, diungkit lagi ya. Katanya Mbak Ino bau keringat. Pasti sering dengar itu dong? Nggak masalah, karena memang saya juga dulu saya nggak punya parfum, saya nggak pakai parfum, saya pakai deodoran yang bedak tabur. Karena saya memang nggak punya, nggak ada masalah saya dihina seperti itu. Nggak dimasukin ke hati? Saya nggak pernah masukin semua ke hati, kecuali seseorang yang pernah mencoba untuk menghajar gitu, mencoba untuk membuat saya benar-benar jatuh gitu. Itu yang tidak bisa saya maafkan. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Belum clear masalahnya? Kalau ngomongin masalah itu ya udah lewat ya, udah lewat. Cuman kalau dengan apa yang pernah terngiang-ngiang, yang pernah diomong terhadap diri saya itu, saya memaafkan. Cuman gimana ya, melupakannya yang susah gitu. Paham. Memaafkan sih memaafkan, tapi melupakan yang sudah pernah terjadi itu tidak segampang itu gitu. Lebih sakit mana? Dibully sama senior apa sama netizen sekarang? Dunia kan udah beda nih. Sekarang orang bisa ngebully langsung pakai jempolnya. Saya rasa semuanya sangat menyakitkan kalau dimasukin dalam hati. Menurut saya itu. Tapi alhamdulillah saya sehat karena saya tidak menganggap itu semuanya jadi ganjalan dalam hati saya. Saya nggak mikirin mereka mau jungkir balik, benci sama saya, goet aja. Ora peduli, ora urus gitu. Terus yang selanjutnya adalah saya pengen menunjukkan kepada orang tua saya. Bapak saya juga paling benci lihat penyanyi, apalagi anaknya jadi penyanyi dangdut. Itu bapak saya itu nggak suka banget gitu. Makanya saya dulu setiap kali pulang nyanyi jam 12 malam saya dilempar batu bata, nggak boleh pulang. Serius? Serius. Jadi saya itu kalau pulang di atas jam 10 malam, itu alamat saya pasti tidur di rumah bude saya. Gitu. Wow. Tapi saya akan tunjukkan kepada Bapak, walaupun goncangan apapun di dunia dangdut, pressure dari senior-senior, pressure dari teman-teman sejawat yang sesama penyanyi dangdut, terus panasnya persaingan di dunia dangdut, dan memang lingkungannya memang kan tidak semulus kayak penyanyi pop ya gitu. Kafenya juga menengah ke bawah lah, pokoknya yang gitu deh ya. Iya, betul. Gitu. Jadi saya akan tunjukkan kepada orang tua saya bahwa apa yang saya geluti sekarang itu akan membuat bapak saya bangga. Itulah kenapa Mbak Ino sampai sekarang masih ada. Iya. Ya, luar biasa banget. Tepuk tangan buat Mbak Ino. Mbak Ino, terima kasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol sama Boy. Sebenarnya pengen ngobrol, harusnya nih wawancaranya di rumah ya. Ayo dong, ayo nanti ya boleh kita atur nanti ya. Habis virus ini lewat ya. Siap ya, nanti kita ketemu, kita ngobrol lebih panjang ya. Terima kasih udah nyempetin waktunya, and guys, PS, nggak bau keringet, wangi. Oke, we'll be right back, jangan kemana-mana, tetap di Bareng Boy. Thank you ya. Saya punya keyakinan, kalau Allah mengendaki saya hidup, pasti saya hidup. Itu aja.